Saya tahu orang-orang ngomongin saya di belakang. Saya tahu mereka nuduh saya pelihara tuyul. Makanya saya bisa beli motor baru, dan renovasi rumah. Kalau emang benar kenapa? Kamu mau lihat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Selamat datang kembali di YouTube channel Padepokan Malam Kliwon. Ya, Hore. akhirnya kita kembali lagi. Kemarin sempat nggak upload karena kameramen kita kena cacar dugong. Kebacok deh sama anak klub motor. Ih, keras. Dirawat bro 14 hari. Nah, Aduh. ya, apa kabar teman Kliwon semuanya? Semoga sehat-sehat. Terima kasih yang udah subscribe, terima kasih yang udah komen, yang udah like. Jangan lupa kalau mau durasinya panjang dengan cerita horor yang gak horor-horor amat gitu ya, Betul. ada di Spotify gitu. Nih, dengerin di Spotify juga ya. Betul. Ceritanya beda sama yang di YouTube. Betul. Ya? Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton dan nanyain buaya kemana. Nah, udah gede. Ada. Yang kecil Udah gede, iya. belum sempet kita beli lagi. Ya, habis dikunyah sama Danu. Oke, langsung aja kita bacakan cerita malam hari ini. Semoga semuanya sehat-sehat semuanya, teman Kliwon dimanapun Anda Amin. berada. Amin. Oke, Yuk, let's go. selamat malam Mas Danu dan Mas Bimo. Semoga sehat selalu. Si Jeffrey titip salam. Wah, temennya pernah ngirim cerita iya. nih yang Di Spotify ya? Ya. Hmm. Oke. Di kiriman kali ini kembali aku bawa cerita dari temanku nih. Loh, gak usah lagi deh, goblok. Ulang. Di cerita kali ini ceritanya berasal dari teman aku. Lebih tepatnya teman masa kecil di kampung halaman di Pemalang. Oke. Pengalaman yang berhubungan dengan tuyul milik tetangganya sendiri. Temanku ini namanya Ipah. Dia seorang guru SMK yang mengajar jauh di kecamatan lain. Setiap hari dia pulang pergi dengan sepeda motor. Berangkat pukul 6 pagi, pulang juga sekitar pukul 6 sore hari. Suaminya seorang nelayan musiman dan bisa melaut hingga 3 bulan gak pulang ke rumah. Hal ini umum di lingkungan kami, daerah pantai utara Jawa. Alhasil, Ipah sering sendirian di rumah, apalagi belum dikaruniai buah hati. Ipah tinggal di Desa Beji, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang. Sebuah desa yang sudah tersentuh perkembangan zaman, tapi beberapa kebiasaan klinik masih kami pelihara. Profesi dukun masih ada dan belum gulung tikar, termasuk praktik pesugihannya. Cerita ini terjadi sekitar tahun 2013 dan diceritakan Ipah ketika aku mudik. Saat itu dia baru pulang mengajar. Langit sudah gelap dan azan maghrib mulai dikumandangkan dari surau-surau terdekat. Kelelawar-kelelawar pun berterbangan nih, menyasar pohon-pohon jambu dan juga mangga di desa kami. Ketika Ipah tengah memasukkan motor ke dalam rumah, dia melihat Wahyuni, tetangga sebelah, keluar rumah. Dia keluar hanya memakai daster, berjalan menuju jalan utama desa, dan dia melihat Ipah. Lalu dia menyapa sebentar, lalu lanjut berjalan. Sudah beberapa bulan terakhir, Ipah mendapati Wahyuni keluar di waktu maghrib. Hal yang janggal adalah dia keluar hanya untuk jalan-jalan sebentar di jalan utama desa. Dia jalan ke utara sampai ke jembatan, lalu ke selatan sampai ke perempatan, kembali lagi ke utara, dan begitu aja. Dan setelah langit benar-benar gelap, baru dia kembali ke rumah. Wahyuni dan suaminya dulunya seorang tengkulak. Namun 2 tahun lalu suaminya meninggal karena diabetes. Dia ditinggal bersama 3 orang anak yang masih di bangku sekolah. Kehidupannya berubah nelongso karena dia tak bisa mengurus warisan usaha suaminya. Sampai akhirnya tutup dan hidup serba kekurangan. Namun
3 bulan terakhir, tiba-tiba dia seolah bangkit. Dia beli motor, renovasi rumah, tanpa ada tanda-tanda dia kerja. Pada akhirnya kami dan tetangga lainnya menuduh dia memelihara tuyul. Selesai masukin motor, Ipah kembali keluar rumah untuk angkat jemuran. Azan maghrib udah selesai dan langit semakin gelap. Di kejauhan, Wahyuni sudah berjalan sampai di jembatan. Sesekali disapa orang-orang yang hendak sholat ke surau. Dia kemudian balik ke kanan dan berjalan ke selatan. Kedua tangannya mengait ke belakang. Kebiasaan lain yang menurut Ipah janggal. Kecurigaan orang-orang gak datang tiba-tiba. Selain karena kaya mendadak, Wahyuni juga kehilangan 2 anak terakhirnya. Desa kami dilewati jalur pantura, dan anak ketiga Wahyuni suatu hari bersepeda tidak waspada dan berakhir terlindas truk. Sementara anak kedua katanya sudah sakit-sakitan sejak kecil. Tapi beberapa bulan terakhir keadaannya memburuk dan gak lama menyusul si bungsu. Hal ini bisa dilihat dengan sudut pandang bahwa Wahyuni sedang diuji bertubi-tubi. Tapi bisa juga dilihat dengan sudut pandang bahwa Wahyuni sedang memberikan tumbal. Ipah pernah mendengar cerita seseorang tetangga lain soal kejanggalan Wahyuni ini. Di suatu malam, si tetangga ini ngelihat Wahyuni pulang naik sepeda motor. Hal yang aneh adalah ada seorang anak kecil membonceng di belakang. Saat itu, padahal keadaan dia sudah kehilangan 2 anaknya dan menyisakan anak sulungnya yang sudah duduk di bangku SMA. Mau curiga itu anak kerabatnya, tapi Wahyuni gak punya kerabat tinggal di Pemalang. Si tetangga bilang, dia juga ngelihat anak kecil sering main di halaman rumah Wahyuni di malam hari. Tapi untuk hal ini entah kenapa Ipah gak pernah ngalamin. Walaupun desas-desus Wahyuni punya tuyul makin kuat, tapi warga gak ambil pusing. Gak ada yang melaporkan kehilangan uang di antara warga lingkungan Ipah tinggal. Mereka menduga Wahyuni melepas tuyulnya di lingkungan lain. Asalkan bukan uangku yang hilang, aku gak peduli dan gak perlu geruduk si Wahyuni, kata seorang warga ketika ditanya. Langit sudah menggelap total. Ipah melihat Wahyuni juga sudah berbelok masuk gang hendak kembali pulang. Sejak dulu Ipah sering bertikai dengan Wahyuni. Soal parkir kendaraan, soal jemuran, pokoknya pertikaian tetangga sebelahan lah. Dia sedikit berharap warga mengusirnya ketika kabar pesugihan tuyul itu beredar. Namun harapannya pupus, membuat kebencian Ipah makin bertambah. Kata Ipah waktu itu, dia lagi benci-bencinya dengan Wahyuni. Melihat dia berjalan lewat depan rumahnya, mulutnya tiba-tiba ingin menyinggung aja pokoknya. Mulut Ipah tiba-tiba udah menyapa Wahyuni. Bertanya, baru dari mana? Wahyuni menjawab, jalan-jalan sore aja. Ipah langsung nanggepin nih, mencegah Wahyuni pergi. Dia nyinggung dan berkata gini, kok jalan-jalan di waktu maghrib gini? Kata Ipah saat itu, wajah Wahyuni berubah tuh jadi masam. Nampak dia ingin buru-buru kabur. Namun Ipah bersikukuh. Tiba-tiba dia membahas kenapa kedua tangan Wahyuni selalu mengait ke belakang. Dalam cerita turun-temurun, ketika ada orang mengaitkan kedua tangannya ke belakang atau di belakang dan dia keliling pasar, itu tandanya orang itu sedang gendong tuyul dan hendak dilepas di pasar itu. Ipah tahu cerita itu dan sengaja nyinggung. Seketika wajah Wahyuni tampak murka. Dia bilang, saya tahu orang-orang ngomongin saya di belakang. Saya tahu mereka nuduh saya pelihara tuyul. Makanya saya bisa beli motor baru, dan renovasi rumah. Kalau emang benar kenapa? Kamu mau lihat? Ipah terkejut mendengar kemarahan Wahyuni yang tiba-tiba.
Wahyuni kemudian menoleh ke belakang dan membisikkan sesuatu. Tepat saat itu, Ipah menjerit histeris. Dia berusaha mundur, tersandung ember jemuran dan jatuh terjengkang. Waktu cerita padaku, Ipah berbicara sambil bergidik ngeri. Katanya setelah Wahyuni berbisik sesuatu, dia melihat tangan mungil muncul dari balik pundak Wahyuni. Tangan yang pucat, lalu sebuah kepala anak kecil menyembul keluar. Saat itulah Ipah jerit histeris. Hal yang paling dia ingat adalah kedua mata anak itu gak sama. Mata kirinya lebih besar dan melotot, sementara mata kanannya kecil sekali. Hidungnya hanya berupa 2 lubang. Mulutnya mirip mulut bayi dengan gigi taring semua dan bersuara, "Mama." Ipah buru-buru bangkit berdiri dan masuk ke dalam rumah. Ketika dia akhirnya berani melihat keluar lewat jendela, Wahyuni sudah melangkah masuk ke rumahnya sendiri. Bayangan tuyul tadi terus menghantuinya semalaman. Bahkan gak hanya itu, Ipah beberapa kali mendengar langkah-langkah seperti anak-anak berlarian di dalam rumahnya malam hari itu. Dia juga selalu merasa sedang diperhatikan dari jauh. Besok harinya, Ipah mendatangi rumah Wahyuni. Dia minta maaf atas perkataannya kemarin malam dan minta Wahyuni untuk narik tuyul peliharaannya dari rumahnya. Wahyuni setuju. Dia lalu cerita alasan dia melakukan ini semua demi keluarganya. Dan gak sedikit pun dia ingin merugikan tetangga-tetangganya. Makanya dia melepaskannya di lingkungan lain. Katanya ketika dia merasa cukup, dia akan berhenti melihara. Selesai cerita Ipah, dan Wahyuni sendiri sekarang udah pindah dari lingkungan kami. Entah alasannya apa. Rumahnya kosong, dikontrakin. Beberapa pengontrak pernah cerita mereka kadang dihantui penampakan anak kecil. Dan Ipah menduga itu tuyul yang menetap atau datang berkunjung ke tempat dulu mereka pernah tinggal. Dia sendiri kadang merasa masih diganggu, tapi gak senyata ketika tuyul itu muncul dari gendongan Wahyuni. Sekian cerita dariku, terima kasih sekali lagi buat Bang Danu dan Bang Bimo yang sudah membacakannya. Terima kasih buat PMK karena sudah memuat cerita ini. Sehat selalu semuanya. Amin. Oke, terima kasih. Ini pengalaman temennya yang bernama Ipah, tetanggaan sama Wahyuni ya. Desa Beji, Beji rumah gue ya. Mana sih? Kecamatan Beji. Bukan. Oh, lo kecamatan. Kau ini Iya, kan iya. desa. Mana dia? Kecamatan apa tadi? Taman. Tapi Iya, jarang Beji, ya. Taman Pemalang. Tapi jarang ya ada orang yang ketika dituduh dia nantang balik gitu. Iya kan? Iya, makanya. Selama ini kan Dan masih, ngebuktiin lagi. iya, selama ini kan masih ya apaan sih lu, nggak jelas, tuduhan lu tuh nggak berdasar, terus udah gitu kan Iya. biasanya. Wah ilah, gue buka ini di sana ada Ergina Hotel di tengah sawah. Bener beli sawah ini kayaknya nih. Iya, Oh bagus lagi no. Oh iya, ada Iya kan? komponennya. Di Pemalang nih guys. Bener di Pantura no. Di pinggir jalan. Oke. Tapi nggak bisa semudah itu ya berhentinya ya. Tadi kan si Wahyuni bilang kalau dia terpaksa melakukan ini demi keluarganya. Ya. Nanti ketika dirasa cukup, dia akan berhenti. Betul. Terus udah. Nggak Pertanyaannya, begitu. manusia tuh kapan cukupnya gitu. Nah, Iya kan? itu Kita sulit banget nemu kata cukup cuy, apalagi yang berkaitan dengan materi. ya agak mind blowing sih sebenarnya ini cerita karena ya itu tadi jarang banget orang ngakuin. Pelakunya nantang balik gitu. Kenapa lo mau lihat? Iya. Bisikin kan. Kasih tadi ya. Gaskan dia kakak. Itu kasih. Tapi secara logik ya memang mau diusir juga nggak ada yang kehilangan gitu. Iya, warga situ nggak ada yang kehilangan. Membuktikannya juga sulit. Tapi ya dengan Wahyuni ini, dengan si Ipah ini bisa sih Jadi bener jadi saksi gitu. Tapi kalau gue jadi kadesnya ya
akan nasehatin setidaknya. Lo kalau ketahuan kan diserang nih desa kita nih sama desa Konoha. Ya kan mas sebelah Sunagakure. Nah. Terus gue sempet denger juga dari nyokap sih, tetangga depan rumah bude gue tuh di sana di Brebes. Persis kayak gitu leh. Jadi bapak-bapak tua udah tinggal sendiri, nggak kerja. Terus setiap sore jelang maghrib gitulah 5:30 dia pasti keluar rumah, jalan dari situ ke arah pasar, muter balik kayak gitu. Rutinitasnya kayak gitu aja udah. Terus hidup. Ternyata trading kripto. Enggak bercanda. Iya kayak gitu. Dencil tuh jalan setiap maghrib dari situ ke Bondo. Situ Bondo. Setiap maghrib tuh. Iya. Bolak-balik kayak kerjaannya. Dari situ ke Babakan. Wah, palang pintu. Situ Aduh. Iya. Bener ya. Orang Pemalang gitu ya. Orang Pemalang nih, guys. Banyak kalau nggak salah yang absen dari Pemalang juga kalau nggak salah. Pasti tahu kecamatan ini, Taman. Orang di belak-belakan berarti ya benar ini cerita bisa divalidasi. Harusnya bisa divalidasi. Tahun berapa tadi? Nggak ada tahunnya kalau disebut ya. Nggak disebut ya. Nggak disebut. Iya. Tadi gue penasaran. Tadi gue mikirnya gini, apa mungkin memang ada sebelumnya tuh memang ada rasa iri-iri antara tetangga gitu. Kan sebelumnya mereka sering konflik juga kan, hal-hal yang lain. Jadi kayak nyari pembenaran aja gitu. Siapa nih ya? Si IPA. Iya. Jadi IPS pak. Iya salah. Bayangin IPA. Si IPA-nya gitu nyari alasan buat ngebenci dia lah gitu, buat ngebenci si Wahyuni. Tapi beneran ternyata. Dibalikin, lu mau lihat nih gitu. Nih, iya. Kasih lihat. Tahun berapa ya? Tapi aduh, gua pengen ini Merah tuyul juga. Bukan. Biar enggak usah kerja kayak gini gitu. Ya. Iya, kan kemarin kita baru ke Spotify ya, ngomongin tuyul. Ini yang kejadian baru, masalah spiritual. Oh. Gue tuh kalau masih 2018, 2015 apalagi tahun 90-an it's okay lah. Ini masih fresh banget gitu kayak bulan lalu ya. Di seberang sono Pak kejadiannya, ya Allah. Masih menghantui kita tahu. Sebelum 40 hari. Belum 40 hari kan? Justru itu. Wah, justru apa? Orangnya cerita, siapa tahu hadir. Emang paling seneng nantang kita tuh. Ntar gordeng digoyang tuh. Sat. Lupa lu. Ya udah, buat ini kejutan aja lah nanti kalau emang berkenan cerita bareng. Oke ya. Oke, kita ketemu di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe dulu guys. Dadah.